tidak pakai santan, pakai bumbu. Kalau pakai santan bisa 100 tambah kalorinya, 176. Ikannya di apa, bumbunya langsung diceburkan di air itu, asam pade. Ikannya setengah on, jadi sepotong bagi 2. Nanti malam masih bisa makan yang lain. Ini tahu di dadar, minyaknya sedikit, dalam katus direbus. Sengaja makannya diet kalori, jadi kita bisa defisit sehari 300 kalori, kan lumayan. Nanti sekali kan per bulan. Banyak orang sukses bisa turun BB-nya. Jadi kalau mau makan, makannya siang dari jam 12 sampai jam 6 sore. Malam nggak usah makan lagi, kalau memang mau defisit kalori. Waktu tahun kemarin saya puasa 18 jam, turunin berat badan dari 98 kilo jadi 85 kilo. Tahun ini saya ikut program fast track, menurunkan kalori yang dimakan, rendah kalori, kurangi makan nasi, ganti beras merah. Kalau nasi itu 100 gram atau semangkok itu kalorinya itu 200, tapi kalau beras merah 100. Jam laparnya panjang. Saya tadi makan pagi jam 11, minum kopi aja pagi sama air panas. Makan pagi jam 11, makan siangnya jam setengah 5. Jadi kalau lapar sebelum jam 7 makan lagi. Jam 7 malam. Sudah itu sudah tidak makan lagi sampai besok pagi. Jam 10 atau jam 11 baru sarapan. Makannya ditaker, tapi kenyang. Saya tidak minum kopi saset, minumnya cuma kopi hitam atau kopi hijau. Berhasil nggak? Jadi turun 10 kilo dalam waktu 6 bulan. Nanti sebulan baru timbang badan, lingkar pinggang nanti diukur, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar tangan. Di mana letak penyusutannya? Apa lemaknya yang hancur? Berarti kalau lemak hancur, perut itu akan berkurang lingkar pinggangnya. Lengan juga akan berkurang, lingkar dada juga akan berkurang. Itu kalau lemak. Lingkar paha, misalnya sebulan turun 2 kilo, itu standar. Mana ada orang diet itu mau langsung cepat-cepat turun, bohong. Mau diet itu harus sabar. Saya makan semuanya, makan mie pangsit, makan pilau, cuman pakai aturan. Hitung kalorinya. Gendut badan saya ini. Nanti kan kalau turun sampai 75 kilo kan besar tinggi. Kalau ini buntet. Nanti ketarik lehernya jadi panjang, jadi kan tinggi, setinggi tambah 5 cm.
Saya jadi 170 tinggi saya nanti. Kalau kita gendut, pendek lehernya. Ukuran tubuh juga pendek. Dulu waktu saya masih umur 25 tahun, berat saya cuma 45 kilo. Sekarang saya umur 50 masuk 60, di atas 50 ya, sudah masuk 60. Berat saya itu bisa sampai 100 kilo, bayangkanlah. Begitu melahirkan sampai sekarang, rekor terpecahkan 98 kilo. Anak saya sebentar lagi mau nikah, umur 25 tahun, bayangkan baru turun dari 98 jadi 85, 26 tahun, gendut. Perut tebel kayak orang hamil 7 bulan. Lebar dada itu 130. Untungnya saya tinggi, jadi nggak kelihatan buntet, cebol. Waktu saya ikut programnya klinik Pak Bali, klinik herbal Nimala, puasa 18 jam. Jadi saya makan dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Mau makan apa saja boleh. Setelah turunnya, itu pun bolong-bolong. Gagal diet kalau di luar kota. Obesitas. Sekarang kan mau umur 60 ini harus jaga. Kalau bisa tuh jangan obesitas. Nanti kena penyakit macam-macam, kasihan anak. Kasihan saudara. Anak saya juga itu lagi program diet ya, kegendutan kayak saya juga. Dari dialah saya belajar. Katanya nggak usah puasa-puasa program diet kalori. Banyak kok orang yang diet kalori. Saya minum juga kopi hijau Makassar itu. Tapi ini lagi offline. Kalau anak saya minum. Jadi sehari rebus 5 biji sama air 1 gelas. Tapi airnya air aqua. Harus makan minum itu. Tapi karena rencana saya mau programnya olahraga jalan kaki, putar talang buruk, karena kondisi lagi sakit kaki, jadi ditunda sampai sembuh. Jadi tiap hari saya roka tenda, jai pucu-pucu di rumah 1 jam sama jujur. Makan beras merah ini lebih kenyang daripada makan beras putih. Kadar gulanya tinggi. Saya juga makan pare mentah dengan biji, makan daun kates, rebus jam. Kalau ayam makan, tapi tidak banyak, setengah on, pakai sambal geprek. Kan asin makan. Yang saya stop B2, B1 saya tidak makan. B2, B1 offline. Makan mie mesti, karena mie kan kalorinya mesti rendah. Daripada makan mie instan, enak kalau siang saya makan nasi. Tapi kalau malam saya makan mie instan 300, jadi saya defisit 300. Kan sisa kalori saya 700 ya, saya makan sekarang. Jadi sore saya nggak makan, nggak apa-apa, makan mie aja, minta mie mie goreng, mie rebus, atau saya makan roti, atau saya makan ketan, atau saya makan gandum setara 300, empeng gandum pakai keju atau pisang. Kalau kita punya rencana, itu harus komitmen sama diri sendiri.
Saya bilang susah ngatur diri sendiri, bagus ngatur sapi sekandang, kerbau sekandang, babi sekandang. Ngatur manusia ini ego. Kalau dituruti, orang mau makan bakso, kita makan bakso. Orang makan model, kita makan model. Orang ngopi, kita juga mau ngopi. Orang makan pempek, kita juga mau makan pempek. Saya enggak. Saya sudah belajar punya komitmen. Ingat waktu masih kerja, tiap hari itu dicatat berapa menit ngomong, berapa menit makan, berapa menit datang ke ruangan orang. Anda ada tujuan akhir. Konsisten. Gak bisa sembarang-sembarang. Saya nggak di dunia maya, nggak di dunia nyata, memang orangnya kayak gini. Yang kenal saya tahu mereka. Orang yang super kejam, strength, judes, cerewet, comel, kalau ngoceh sepanjang jalan kenangan. Dari muda sampai pensiun. Sekarang sudah pensiun. Pensiun ngurus suami, pensiun kerja. Mengurus diri sendiri sambil nunggu anak cucu. Kalau sakit tidak ada yang ngurus nanti, nyusahin orang besok-besoknya. Jadi jaga kesehatan. Kalau kita punya komitmen harus dicatat. Ada target, ada realisasi. Kalau masih kerja dulu di ini FF, pasti kita punya target, rencana, unjuk hasil setiap hari itu apa, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Tanyalah orang-orang yang pernah satu grup dengan saya, pasti tahu mereka siapa saya. Kalau nulis sepanjang jalan kenangan, kalau ngoceh sepanjang jalan kenangan. Saya sudah biasa itu di blok oleh Facebook, di ban, dianggap provokator, dianggap teroris karena berteman dengan teroris, dengan separatis, dengan OPM. Semua akun saya itu di-follow oleh para teroris-teroris dari Papua, separatis. Akun saya itu di-follow oleh rombongan murtadin karena saya sering komen-komen ke orang-orang itu. Jadi saya dimata-matai oleh Facebook. Akun saya dicekal. Detikcom yang cekal saya nggak tahu. Detikcom nggak suka sama saya. Sering sekali saya dapat peringatan dari Facebook. Yang paling sering saya orang Detikcom. So nggak tahu, nggak suka dia kalau saya komen. Kelompok murtadin, kelompok teroris dari Papua, OPM. Karena suami saya kan orang Papua, saya orang Flores, saya orang Indonesia Timur. Kalau ngomong arogan, kalau nulis suka-sukanya, kalau ngatain orang suka-sukanya. Jadi makanya Facebook banned saya. Ada sebagian orang-orang yang nggak suka sama saya. Akun saya banyak karena sering di-banned oleh Facebook. Kadang saya tidak bisa masuk di akun saya, diblokir, dikunci. Salah satu alim ulama dari Malaysia, pada saat dia takziah itu saya komen. Di situ Detikcom marah sama saya. Saya di-banned oleh Facebook. Akun saya diblokir.
Karena alim ulama itu mengislamkan seorang pendeta. Jadi saya bilang begini, pendeta tuh sampai pindah agama itu karena apa? Pendeta tuh imannya kurang, dia tidak percaya sama Yesus Kristus, maka dia pindah agama. Kalau saya, biarlah orang mau bicara apa. Kalau kita orang Katolik, kalau kita orang Protestan, ngapain harus pindah agama? Saya mualaf waktu kecil itu dari Muslim di Marhabah, terus saya masuk Katolik. Gak mungkin saya mau pindah agama lagi, gila itu pindah agama, berarti tidak ada kepercayaan. Mau nanti masuk neraka, mau masuk surga itu kita nggak pernah tahu. Belum pernah ada ceritanya orang mati itu balik lagi ke dunia bercerita. Percaya saja dengan kalimat syahadat. Bukan orang Islam aja punya kalimat syahadat, orang Katolik juga punya. Yang kelihatan dan tidak kelihatan tuh memang ada di kalimat syahadat. Saya kaget aja, bisa-bisanya seorang pendeta dimuslimkan oleh seorang mubalik itu di depan orang banyak. Kalah mental dia. Orang Detikcom langsung ban saya, dilaporkan saya di Facebook. Kalau kita cukup iman kita, mau dipotong, mau disembelih, tetap dengan iman kita. Mau dibakar hidup-hidup, mau dibunuh, kalau kita yakin tuh pasti ada keselamatan. Baru dikeroyok orang di Malaysia kayak gitu di podium, sudah kalah pendeta itu. Kejadiannya bulan Mei 2021. Kemarin saya di-ban lagi gara-gara pelanggaran HAM. Orang membunuh nyawa orang tuh kan, jadi aku matilah daripada memenuhi penjara. Salah sama Facebook. Kalau orang memperkosa orang, dibunuh lagi kan, aku mati. Enak bener. Menghilangkan nyawa orang dengan sengaja kan, dengan unsur kekerasan aja cukup mati. Orang nih main medsos itu hanya sekedar pansos. Kalau saya enggak. Kalau saya mau komen-komen, kalau saya mau marah-marah, urusan. Yang penting aku nggak melanggar hukum. Aku nggak pernah anarkis. Aku berbicara berdasarkan fakta. Kalau itu benar, kalau salah, kasihlah argumentasi kita, logika kita, pola pikir kita, cara kita menulis, cara kita menyampaikan wawasan, ide-ide kita, saran kita apa. Orang di medsos juga nggak kenal kita siapa, mbak tahu mereka apa kita plagiat, copy paste, bukan, atau satu server, satu keyakinan. Jadi balik-baliknya tuh ke kita pribadi. Saya kalau makan bisa sampai 20 menit sampai cerita. Makannya sopan. Sebelum makan berdoa. Saat berdoa tidak perlu ditampilkan di medsos. Cukup kita dengan Tuhan. Mengucap syukur. Kenapa makan gak berdoa? Orang Katolik yang pertama sekali makan tuh berdoa dulu, bersyukur atas rezeki hari ini, supaya menjadi darah daging dan kesehatan. Mendoakan orang-orang yang susah supaya bisa menikmati rezeki yang sama, dan berdoa tidak perlu pamer di Facebook. Sebelum makan kita berdoa, tutup medsos kita berdoa. Waktunya Tuhan itu intern kita, rahasia pribadi kita dengan Tuhan tidak perlu dipamerkan. Gak perlu like sebagai orang beriman, cukup kita dengan Tuhan. Hidup itu harus punya rahasia. Rahasia kita dengan Tuhan itu tidak perlu dipamerkan. Percuma aja, selamat beribadah,
selamat berdoa tapi tidak pernah dilakukan. Itu namanya agama identitas KTP. Kalau jamnya berdoa, kalau orang Katolik tuh jam 6 pagi berdoa malaikat Tuhan, mengucap syukur atas rezeki yang sudah diterima. Siang juga nanti ada doa malaikat Tuhan. Jam 3 doa Pransa, jam 6 sore doa malaikat Tuhan, ada doa sore, kemudian nanti malam ada doa malam, ada novena rosario, mungkin ada wujud-wujud tertentu. Jadi kalau orang Katolik tuh nggak perlu pamer-pamer, itu rahasia. Kita harus punya rahasia kita dengan pencipta, itu tidak perlu disebarkan di medsos, tidak perlu dapat pujian. Mengingatkan boleh, doa itu rahasia pribadi kita dengan Tuhan, intern kita dengan Tuhan. Boleh pamer di medsos, masa sholat dipamerin di medsos, berdoa pergi ke gereja dipamerin di medsos. Kita semua tahu kok, semua orang tuh berdoa, mau ke gereja saja. Ini berlutut diposting, berdoa diposting, sholat diposting, pansos namanya itu. Tidak ada lagi rahasia. Harus punya identitas lah. Pamer, pergi ke gereja, di syuting, berlutut, berdoa, pegang rosario. Gak penting tuh pamer-pamer. Kecuali kalau pastor bikin misa online, nah boleh. Kita umat biasa kok. Orang pasti bisa nilai, orang tuh tahu orang beriman sama enggak. Ini sambil sholat sambil diposting, pergi berdoa di gereja diposting. Pamer itu gak perlu dipamerkan identitas diri di dunia nyata. Kalau mau pamer itu ya pamer yang biasa aja lah, intelektual aja lah, IQ aja lah. Ngelihatnya itu gimana ya, buat orang seuzon. Jadi jatuhnya itu menambah dosa orang-orang yang posting-posting di Facebook itu. Sholat di posting, di videokan, nangis-nangis di videokan, di gereja juga kayak gitu, nyumbang di videokan. Gimana lagi rahasianya? Orang tahu kok semua orang itu beriman semua, tapi nggak gitu caranya. Oke lah guys, terima kasih ya. Santai makannya, sehatnya dapet, berbagi cerita, berbagi itulah ya. Saya mau tutup dulu. Kata orang kalau sudah habis makan cuci tangan, jadi nanti kalau mau cari rezeki nggak susah. Ini kita tutup ritual makan dan mau tutup ritual doa pribadi saya dengan Tuhan. Terima kasih sudah bisa saling bercerita, sudah bisa saling mendengar, bisa berbagi inspirasi. Bye.